Tahu-tahu saya lagi di kantor didatangi sama bos dari satu percetakan. Eh, Dia klaim bahwa kertas saya jelek, udah mahal jelek. Hai successful people, selamat datang lagi di podcast Boss Business Owner Success Stories. Dan tentunya kita akan selalu membahas kisah inspirasi dan juga cerita dari bagaimana para pelaku usaha mereka bisa memulai bisnis, they can thrive, and then mereka bisa menjadi seorang yang sukses, and we will learn from them. Dan tentunya kali ini saya kedatangan seorang, I would call my mentor, sahabat yang sangat enak untuk selalu kita ajak diskusi gitu. Tapi beliau juga adalah seorang yang punya pemikiran yang sangat mendalam dan tentunya khususnya untuk Kota Bogor mungkin. Beliau adalah seseorang yang bekerja keras sekali untuk bisa menggaungkan Festival Merah Putih yang ada di Kota Bogor, yang baru-baru ini sebenarnya menjadi satu event yang cukup besar di Kota Bogor. Nah, beliau adalah bisa dibilang sering kali sebagai Suhu. Everybody call him Suhu gitu. Itu adalah nama panggilan sayang mungkin. Tapi nama beliau adalah Bapak Guntur Santoso. Beliau adalah seorang pengusaha yang juga founder dari PT Peperina Dwijaya yang telah berdiri sejak tahun 1992, dan juga di tahun 2004 beliau establish Red and White Publishing, dan di tahun 2014 establishing Agrifact Enviro Resources. Selamat datang dan juga apa kabar Om Guntur Santoso? Saya sering panggil semua Om karena everybody calls him Om atau Suhu. Apa kabar Om? Ya. Baik-baik, terima kasih. Terima kasih sudah diundang, Imelda. Sama-sama. Memang harus panggil Om, kan kenalnya dari si Papa ya, jadi Om. Iya. Ponakan. Ini kalau tahu Om Guntur, beliau sangat aktif sekali di komunitas, khususnya untuk pergerakan penyatu dari warga Kota Bogor, yang sering disebut juga sahabat daripada Kota Bogor. Terus juga Festival Merah Putih yang saat ini sedang dikenakan, sangat nasionalis sekali. Dari Bogor untuk Indonesia. Dari Bogor untuk Indonesia, dan juga ada Cap Gome ya Om ya. Ada setiap Bogor kali Street kita Festival. Iya, Bogor Street Festival gitu. Dan ternyata beliau adalah seorang business owner yang sudah bergerak di bidang bisa dibilang supply kertas ya Om ya? Ya, supply kertas. Kita Supply sole kertas. distributor dari kertas-kertas import sih sebetulnya. Oke, dari tahun 1992. Nah, mungkin pertanyaan yang paling mendasar Om. Ya. How did you start your business? By accident kayak ya, Okay. Imelda ya. That's a good accident ya Om? It's a good accident karena pada saat itu saya sebetulnya was practicing myself as a engineer, sebagai seorang. Oh, jadi tadinya adalah seorang teknik sipil? Ya. Terus bisa masuk ke dalam dunia? Saya pertama kali kerja, saya lulus tahun 82 di University of Windsor. Itu tahun saya lahir Om. Saya udah melanglang buana 5 tahun nggak pulang. 5 tahun, jadi 19 tahun tuh saya keluar dari Bogor, nggak ngerti apa-apa, nggak pernah naik pesawat, definitely nggak pernah tahu cara sendok pakai ini. Jadi semuanya learning by doing, ya kan. Kemudian nyampe di sana, ya akhirnya masuk ke University of Windsor. Saya ambil engineering, 4 tahun selesai. 1982 selesai, saya diwisuda hanya oleh cuma 5 orang teman-teman yang dari Toronto. Anyway, 82 akhir saya pulang, 83 mulai kerja di Jakarta, construction company. Mungkin saya kerja sekitar 8 tahun lah kayak itu. Setelah itu lumayan dong ya, 8 tahun. Ya kerja di mana-mana ya, di Medan, di Balikpapan, Palembang, terakhir project di Bandung, bikin waktu itu yang namanya Gede Bage, terminal sekarang itu menjadi ujung Brung ya, terminal Kente ini, itu belum ada, jadi kita membangun infrastrukturnya dalam bentuk tangki minyak waktu itu untuk supply. Anyway, ya itu 90-an, kemudian 92 saya membantu satu perusahaan
yang mau set up corrugating company untuk karton, untuk packaging. Karena dulu packaging di Batam itu sulit. Di Batam ada beberapa perusahaan manufacturing, tapi mereka kesulitan untuk packagingnya. Jadi kita mau fill in di situ. Akhirnya karena nggak bisa beli apa-apa dari Batam, akhirnya harus pergi ke Hong Kong beli mesin. Dan di Hong Kong saya ketemu teman saya itu yang introduce bisnis kertas yang sudah mereka jalani kira-kira 20 tahun kayak gitu ya. Jadi beliau nawarkan, mau nggak bisnis ini dibuka di Indonesia? Oh, saya coba dulu gitu. Saya pelajari ya, mungkin masih ada peluang. Tapi saya nggak ngerti sama sekali tentang kertas, tentang percetakan, tentang bisnis sekalipun. Karena saya kan engineer, saya worker gitu ya, saya employee. Tapi lihat peluangnya ya Om ya? Ya, namanya kita juga sedang berjuang ya. Saya waktu itu masih bujangan. Jadi kita masih, ya ibaratnya masih berjuang. Saya nggak pernah melihat bisnis, karena saya bukan pebisnis yang mungkin ini ya, saya otodidak mungkin ya. Nggak pernah berpikir terlalu panjang. Ya kalau ada kesempatan cari uang ya why not gitu ya. Yang penting kita nggak nyolong dan ini. Jadi 92 sekitar bulan Juli kita set up a company, kemudian kita start operating itu sekitar September 92. 92 kemudian ya awal-awalnya itu lancar-lancar aja. Kita start dengan ruko sewaan di Mangga 2. Musibah datang. Tahu-tahu saya lagi di kantor didatangi sama bos dari satu percetakan. Dia klaim bahwa kertas saya jelek, udah mahal jelek gitu. Waduh, ya dia marah-marah di kantor saya. Akhirnya ya saya coba settle the problem. Saya bilang kalau nggak puas saya kembaliin. So saya nggak suka menipu orang. Tapi dari situ saya ingin mencari root cause of the problem, ya. Dari situ saya belajar tentang percetakan, teknik cetak, kemudian kertas itu sendiri, sampai kalau ke paper mills misalnya di Eropa, di Amerika, saya belajar sampai ke mesin-mesin. Saya mengerti bagaimana kertas itu dibuat. Dan itu ternyata penting, pengetahuan penting, karena bagaimana proses kertas itu dibuat memberikan dampak kepada bagaimana kertas itu digunakan. So I get a bit of a comprehensive kind of knowledge about the whole thing. Anyway, terlalu banyak nih yang harus dicerita. Nggak apa-apa. Jadi mungkin 2 hari 2 malam. Tapi mungkin karena Om punya dasar yaitu sebagai seorang engineer, so when you get into the business, jadinya lebih ke detailisasi dari teknikalnya itu pun you try to master it gitu loh ya. Salah satu yang saya syukuri dengan training saya sebagai seorang engineer, pemikiran menjadi lebih logical, kemudian pragmatic. Kemudian kita ditrainkan sebagai solution provider, Imelda. Dan seperti Imelda juga tahu bahwa kalau di luar negeri ya kita itu yang ada satu terminologi yang namanya handyman. Betul kan? Betul. Handyman. Kalau di sini kayaknya jadi kayak tukang-tukang ya? Profesinya tukang. Tapi di luar negeri handyman itu bisa dapat income yang lebih besar daripada seorang profesional seperti engineer. Beneran loh. Dulu misalnya engineer cuma dapat $2.000, mereka bisa dapat $5.000. Tapi itu satu pekerjaan yang secara sosial, strata sosial itu tidak terlalu baik. Gitu kan ya. Tetapi income-nya bagus banget. Income-nya. Jadi inilah bagian dari mungkin ilusi ya, pada saat kita lebih berpikir tentang image, kita ingin menjadi profesional, menjadi engineer, tapi padahal income-nya kalah sama si tukang kebun gitu ya. That's what you call managing ego ya Om? Ya itu enggak, depending
sekarang kita kan sebagai manusia, saya kira kita bicara tentang bagaimana kita survive ya. Apakah ego itu akan bisa memberikan kita satu kondisi di mana kita survive? Oke. And that's also very related, sangat berelasi sekali dengan bisnis gitu ya Om. Ketika Om membuat bisnis Peperina gitu kan di tahun 92, kan Om melihat di sini ada peluang. And then you start to learn on how you can make the business work gitu. Tapi dari tahun 92 sampai sekarang masih berjalan. Ini kan namanya perusahaan itu, if you go past 10 years, means the business is punya strong fundamentals Om gitu. Nah, how did you grow that business and how does it survive sampai bisa berjalan sampai sekarang? Oke. Saya kira semuanya itu karena background saya sebagai seorang engineer tadi, saya bilang bahwa saya berpikir secara logis. Logic thinking itu menjadi penting, dan dengan logic thinking itu kita bisa mendapat satu understanding yang lebih komprehensif gitu ya. Karena saya menggunakan logic, saya tidak menggunakan satu konsep misalnya magic yang gimana-gimana. Saya bisa menjelaskan secara logis apa yang terjadi. Dan ini create more understanding. Saya kira dengan more understanding, pertama-tama kita memang menjual produk. Tapi saya memahami bahwa produk is just a tools gitu ya. Dan saya dengan melalui banyak permasalahan bahwa produk itu kadang-kadang nggak langgeng. Jadi contohnya terjadi tahun 95-96. Saya diajak conference di San Francisco, di Napa Valley. Very big resort, Silverado namanya, golf resort. Saya inepin di situ 3 hari. Kita di training soal ininya oleh marketing orang Amerika itu. Kita diundang oleh principal ya. Dia bilang international market kita akan grow dan lain sebagainya. Oke. Kita happy lah pulang. The next year, apa yang dilakukan oleh si orang itu, dia menjual unit usaha itu. Jadi ada merger and acquisition ya di sana. Sehingga kita terombang-ambing. Jadi saya bilang bahwa investasi saya yang mempromosikan produk dia itu bisa sekejap hilang karena merger dan acquisition. Kalau misalnya acquisitionnya oleh companies yang mungkin menambah value, ini oke aja. Tapi kan merger seringkali diambil oleh company-company yang memang predator. Jadi ada beberapa kali near miss, di mana produk yang saya sudah jual, saya pegang itu hampir hilang. Jadi bayangkan Imelda, saya udah sesuatu yang nggak dikenal oleh Indonesia, kemudian saya put an effort untuk dikenal oleh Indonesia, terutama di kertas ya, di percetakan, di desainer dan sebagainya. Kemudian ini bisa hilang. So my investment misalnya untuk promote segala macam yang itu bisa dengan sekejap hilang gara-gara merger on acquisition yang saya tidak bisa kontrol. Betul. Ya. Nah, because of that, bahwa ada ancaman seperti itu, saya shift perusahaan ini tidak lagi product oriented. Ya, saya shift paradigm dari Peperina menjadi service oriented. Dengan service oriented, saya harapkan personal relation dengan semua kalangan. Ya, kita ada 4 market base, percetakan, communication companies, graphic designers, sama end users. Itu kita harapkan apapun yang ibaratnya produk yang kita jual, quote unquote, itu bisa mereka terima. Kalaupun kita nggak bisa supply what they want gitu ya, kita bisa at least memberikan alternatif tanpa ngebohongin mereka loh. Ya. Jadi justru produk itu menjadi secondary berarti ya Om? Not exactly secondary, tapi kita mungkin itu paralel bahwa in the end kalau kita bicara tentang bagaimana bisnis ini berjalan, how our income
is based on. Yes. Kan kayak seperti OCBD jualan rumah, it's just a product, but your value is in the service kan? Ya kan? Bagaimana kita treat the customers, bagaimana kita commit kepada after sale service, ya kan? Semua developer atau developing companies in the world bisa bikin rumah kayak gini. Bisa. Correct? Betul. Tapi you create the distinction. Kenapa? Karena ada added value itu, intangible value yang justru menjadi sangat penting, yang menjadi pembeda dari adanya kita sebagai pembisnis. Okay. So intangible values itu yang mungkin untuk pebisnis itu harus dieksplor sesuai dengan kekuatan mereka sendiri ya. Dan sesuai dengan industri mereka. Tidak atau berlaku untuk semua industri. Berlaku untuk semua industri, tapi you have to do it with passion, with compassion, dan nggak boleh ibaratnya sekali-sekali itu sekedar mementingkan diri sendiri. Oke. Ya, because kita dapat income tuh dari mereka. Gimana sih kita bohongin mereka? Betul. Customer kita sendiri. Berarti integrity ya Om. Integrity itu penting. Okay. Integrity itu penting. Okay. Ya. So. Nah terus dalam melakukan bisnis ini ya Om, kan pasti banyak ya namanya bisnis naik turun ya, atau ya syukur-syukur everything is going well gitu. Tapi so many challenges, because there's so many changes gitu kan, banyak sekali perubahan gitu. Tadi Om juga bilang mungkin berkaitan dengan regulasi lah gitu kan, terus juga mungkin kalau dalam dunia, kalau kayak saya properti mungkin juga dengan kompetitor, terus dengan customer gitu, dengan tren, terus suku bunga dan lain-lain gitu ya Om. Gimana sih kita sebagai seorang business owner harus seperti apa menghadapi itu semua? Oke. Saya kira semuanya harus berpikir tentang banyak hal. Salah satunya managing expectation, ya. Tapi pola pikir bagaimana kita melihat segala sesuatu itu dengan zoom in dan zoom out. Oke? Kalau kita berada di dalam, kita zoom in dan kita misalnya tersesat, trouble, ya. Kita akan melihat permasalahan itu hanya horizontal. Karena kita berada di dalam, kita horizontal. Tapi kalau kita melakukan semacam mental exercise, tanpa kita physically berada di situ, tapi kita mentally kita zoom out, ya, zoom out melihat kita itu berada di mana, and then check the surrounding, ya kan, cek ekosistem, cek semua opportunities yang ada surrounding. Karena pada saat kita zoom in di situ, kita ada berada di situ. Kalau kita in trouble, pertama-tama yang kita inginkan adalah how we survive kan. How we survive termasuk misalnya mencari resources yang mungkin berdekatan yang akan bisa membuat kita survive, ya, akan bisa membantu kita. Jadi kalau kita di dalam secara horizontal, kita mungkin nggak bisa ngelihat di sebelah itu ternyata ada air, ternyata di sana ada kelinci yang kita bisa makan, atau mungkin jamur and bla bla bla. Jadi kita zoom out, kemudian melihat ini secara keseluruhan. Dari situ mempelajari, oh kalau saya arah ke sana, saya akan ketemu air, saya bisa survive, and bla 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 bla. Jadi pemikiran zoom in, zoom out ini sebenarnya kan gratis. Kita nggak pernah melakukan apa-apa, tapi melakukan pemikiran itu. Kemudian dari situ membuat satu pemetaan. Oke, untuk survive saya kayaknya harus ketemu orang ini deh. Dia adanya di sini, atau ketemu orang itu deh. Gitu. Contohnya dalam survive, dalam bisnis, one of the biggest problem dalam business is sebenarnya cash flow, ya kan? Cash flow. Yeah. Karena cash flow itu seringkali tergantung pada banyak hal. Kita harus diminta untuk punya cash flow yang rutin, misalnya kepada financer, kepada investor, kita kan harus rutin. Cash flow kita harus dicek bahwa kita akan punya cash flow management yang baik. Ya. Ya.
Tapi seperti yang juga terjadi dengan Asian crisis yang dimulai di Thailand ataupun ballooning land banking di Amerika, ternyata problemnya adalah cash flow kan. Betul. Pada saat liquidity itu menjadi bermasalah dan kemudian merembet kemana-mana. Jadi anyway, tadi mungkin Emelda tanya, saya berpikir zoom in dan zoom out itu secara terus-menerus dan melakukan ini sebagai satu kegiatan rutin. Bisnis kecil apapun akan tergantung pada ekosistem kan? Betul. Apalagi bisnis besar. So, pada saat kita bicara tentang tergantung kepada ekosistem, ya kita harus zoom out untuk melihat mapping. Dan tahu arah tujuannya mau kemana. Hopefully. Minimal kita melakukan pemetaan dulu apa-apa yang membuat kita survive. Okay. Whether we can reach that survival point ataupun mendapatkan satu misalnya makanan atau minum atau whatever. It's another thing, tapi you know where it is, right? Yes. Jadi kalau kita ngomongin bisnis ini seperti kayak game plan sebenarnya ya Om ya. Dan dari game plan ini bisa ada kita sampai kepada tujuan, bisa aja ada turnouts yang seringkali mungkin kita blindsided, tapi dalam melakukan bisnis ini Om. Iya. Saya kira. What do we do? Tapi Om, kalau kita tidak sampai kepada tujuan yang kita mau, which is maybe some people call it failure atau satu kegagalan, pembelajaran gitu. But how do you see it? Ini mungkin a bit philosophical ya, karena kita sebagai pebisnis sebetulnya yang kita lakukan salah satunya adalah it's taking a risk. Kita harus selalu take a risk. That's true. Kemudian kita juga menjadi opportunist. Kita selalu mengambil opportunity yang ada. Kemudian dengan keberanian take a risk, kemudian dengan adanya opportunity yang kita bisa lihat. Kemudian yang berikut adalah kita memanage kedua ini untuk kita punya benefit kan. So we are actually risk taker, kemudian punya juga kemampuan untuk melihat opportunities, karena nggak semua orang punya kemampuan untuk melihat opportunities ya. Tahapan berikut adalah memanage opportunity itu menjadi sesuatu yang beneficial. Jadi kira-kira seperti itu. Tinggal masalahnya sebagai risk taker kan pasti namanya juga risk ya. Tadi Imelda bicara tentang failure. Ya pasti ada failure-nya. Tapi orang-orang yang pesimistik ataupun tidak secara idealistik tidak kuat, baik masalah keimanannya, dia harus disupport dan sebagainya. Mentality-nya itu nggak harus kuat. Failure untuk sebagian orang banyak menjadi pembelajaran. Saya ini flashback ya. Saya dapat title engineering itu dari Kanada. Waktu saya di graduate, kita dikasih iron ring. Iron ring masukin di sini. Iron ring. Semua engineering yang ini. Iron ring ini sebagai apa? Sebagai penanda failure. Iron ring penanda failure. Iya, sebagai penanda failure. Karena iron ring itu dulu itu diambil dari satu bridge di Quebec yang fail karena kesalahan engineering. Kesalahan teknis. Nah itu menjadi penanda bahwa kamu ingat ya, kamu bisa fail kalau misalnya kamu nggak profesional, nggak konsisten. Jadi kalau jadi kalau kita bisnis itu so what? Jangan, we will eventually ada failure. Tapi jangan kebanyakan, gagalnya itu gimana ya Om? Ya saya pikir kalau misalnya kita bisa successful people, pertama-tama mindsetnya harus positif. Ya mindsetnya positif. Mindset positif itu bisa didrive oleh satu self motivation ataupun motivation dari orang lain. Yang paling bagus sih kita punya self motivation. Misalnya Imelda, saya
Imelda mau menjadi seorang pebisnis yang baik atau yang sukses. Karena apa? Karena saya ingin membanggakan keluarga misalnya. So that's a very noble kind of motivation kan. Dan itu akan membawa kita pada satu tahapan-tahapan. Pada saat kita fail, saya akan drive lagi. Saya akan belajar lagi lebih baik, lebih baik. Jadi lebih ke mentalitasnya ya, Om? Mentalitas and ideology. Ideology, Ya. oke. Kira-kira ya. Dan tadi seperti saya bilang, kita move on ini, move forward itu oleh our own motivation atau motivation dari orang lain, incentive and so forth gitu kan. Oke. Nah, kan sekarang ini maksudnya Om dengan adanya begitu banyak sosial media gitu ya, dimanapun kita melihat, oh it seems so easy, semua orang mau jadi entrepreneur gitu kan, mau jadi pengusaha. Tapi what do you think gitu loh, kalau ngeliat anak-anak muda sekarang, apakah semua orang sebenarnya bisa sih jadi entrepreneur? And what does it take to be an entrepreneur atau so-called business person gitu loh? Buat saya, pertama-tama kita harus bicara tentang, ya mungkin untuk lebih fair ya, Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan itu maha adil. Jadi siapapun boleh menjadi apapun, ya, kalau misalnya dikehendaki oleh Tuhan. So menjadi entrepreneur adalah siapapun bisa, ya. Tapi masalahnya apapun kita berada, kita menjadi apapun, kita ini nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa berbuat sewenang-wenang. Saya pengen jadi ini, terus mengharapkan semua memahami saya ingin menjadi ini, ya. Jadi perlu ada ekosistem untuk menunjang itu, kemauan dia, oke? Menjadi entrepreneur apapun perlu ada ekosistem yang menunjang dia. Mau menjadi pengusaha kuliner ya harus ada yang jual sayur, jual daging, and bla bla bla, ya kan? Ada yang tukang masak, ada yang tukang cuci piring, and bla bla bla. Jadi harus ada ekosistem yang menunjang. Nah, seringkali dalam entrepreneur muda seringkali terimbas oleh ilusi, saya bilang ya, ilusi. Ini yang seringkali membuat orang menjadi terjebak dalam satu kondisi yang mereka nggak bisa pahami karena yang diikuti adalah ilusi. Ilusi seperti apa, Om? Contohnya bagaimana misalnya ekonomi di satu negara ini didrive ya oleh mungkin kepentingan politik, kepentingan sesaat ya. Jadi contohnya satu industri, perkembangan ekonomi itu bisa didrive oleh investment untuk meningkatkan productivity. Jadi kita bicara tentang pembangunan pabrik, ya membuat produk, dan bla bla bla. Dan itu akan drive di ekonomi, ya hopefully up. Tapi kita perlu labor, kita perlu infrastruktur, dan bla bla bla. Nah ini memerlukan satu perencanaan, satu konsistensi dari policy yang harus dijaga gitu. Beberapa orang, beberapa politician, beberapa government bilang itu repot banget, ya kan? Karena ini sifatnya long term. Tapi dia akan bisa mendrive ekonomi. Contohnya, developer apa yang namanya return on investment kan lama, ya kan? Jadi daripada jual rumah yang ROI-nya lama, mendingan gue jual pisang goreng deh, ya ROI-nya cepet kan. So selain investment tadi ada yang namanya consumerism. Jadi satu pemerintah pun satu policy bisa mendorong ekonomi itu melalui bukan daya beli, tapi mendorong consumerism. Semuanya diminta untuk kayak rentenir, semuanya ditawarin, mau pisang boleh, mau Alfard boleh, mau TV boleh, mau panci boleh, apapun ininya. Jadi maksudnya bisa juga ilusi itu jadi seolah-olah peluang begitu banyak, padahal ya pada saat kita di drive untuk consumerism ini harus punya income base kan? Ya betul. Ya kan? Nah income base ini didapatnya dari mana? Sebetulnya harus kita balik ke production base untuk mendapatkan income. Nah si pebisnis
kalau entrepreneur muda tidak melihat ini, dia tahu-tahu dia driven by satu konsep bahwa ini bakalan orang banyak beli. Padahal itu satu konsep yang sifatnya short term, consumerism ya. Dia bisa rise and then fall. Karena dia ibaratnya ngikut balon gitu ya. Jadi gimana dong Om? Kalau orang muda itu ya first pasti dia ngeliat dia rise, tapi gimana supaya dia itu kan makanya banyak kan bisnis 1, 2, 3 tahun and then they die off gitu. Tapi how do we see dari anak-anak muda ini yang apa sih namanya kalau anak muda bikin bisnis baru sekarang? Startup. Nah, dari startup ini terus dia bisa menjadi a long term business. Setahu saya presentasi successful rate dari startup itu sangat rendah. Yeah. Mungkin 5%. Ya. So kalau saya salah satu dari 1.100.000 orang Bogor yang ininya ya. Jadi memang saya harus bersaing. Dan saya harus pragmatis bahwa saya bersaing dengan 1 juta orang lain gitu kan. So you have to be tough. And logical, like you said. Kalau bisa logical, karena alam semesta ini bekerja dengan logis. Betul, ya. betul. Kita ini nggak bisa bekerja. Tadi saya bilang Imelda bahwa apapun kita existence itu tergantung pada ekosistem. Kita bisa mau menjadi apapun tanpa ekosistem yang ada di situ kita akan mati. Okay. Bibit saya jenius, saya perkasa, saya kuat ini, saya kemudian ini. Tanpa ekosistem yang menurut saya nggak akan jadi apa-apa loh. So untuk entrepreneur muda harus berpikir seperti itu. Dia harus berpikir tentang tadi. Kan saya bilang kita harus sekali zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom out. Untuk melihat ekosistem untuk survival kita tuh adanya di mana. Oke. Ya kan? Sekarang kita tersesat di gurun nih. Ya. Kalau ibarnya kita punya eagle's eye atau punya drone, akhirnya kan paham kita harus ngelewatin. Padahal ini ngelewatin bukit pasir loh. Sementara di situ lembah. Iya. Tapi ternyata helpnya ada di balik bukit pasir. Itu hanya bisa diketahui kalau kita zoom out. Oke. Ya kan? Okay. Jadi jangan berpikir secara horizontal saja, tapi melakukan mapping juga secara vertikal. Ya. Oke. Mungkin agak sedikit kompleks, tapi jalani saja dengan satu prinsip bahwa bisnis itu nggak boleh bohongin orang, ya harus honest. Harus punya integritas. Kita sekarang kalau kita bicara keimanan, kita tuh udah jelas nggak boleh makan apapun dari hasil mencuri, ya, betul. Hasil ngebohongin orang. Jadi intinya nomor 1 bisnis itu harus punya integritas. Terus yes. Yang kedua adalah tadi ya kita harus, I would say punya logical mindset, ya, and then solution minded, how we create solution, and then number 3 is we have to know zoom in, zoom out, how to see helicopter view-nya. Yeah. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada tujuan yang kita acu sebagai business people. And then tadi kalau Om bilang nomor 4 adalah we have to be tough. Tough itu tadi kembali kepada motivation ya. Kalau Imelda bicara tentang misalnya bagaimana memperjuangkan value untuk keluarga, you will be very very tough. Yes. Ya kan? Okay. Karena motivationnya itu tanpa pilihan. It's my family, you know. Yes. Gitu kan? True. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita bangun, value apa yang menjadi paling penting untuk kita, dan itu kita perjuangkan. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Om Guntur Santoso for your precious time, dan tentunya terus Om membawa dampak positif untuk Kota Bogor, untuk Festival Merah Putih, dan terus sukses untuk bisnisnya di Peperina, dan amin terus, dan tentunya tim for successful people, thank you for watching us. Dari intinya kuncinya menjadi seorang yang sukses adalah satu, tadi adalah kita harus punya fundamental bahwa kita punya pemikiran yang logika,
dan juga melihat peluang, berbisnis dengan etika yang benar, dengan jujur, dan terus bisa berkembang dengan melihat bahwa tadi zoom in, zoom out, kita harus punya helicopter view, dan terus mau memiliki mentalitas yang positif dalam melihat segala hal, bahwa in every obstacle, segala tantangan, kita harus melihat dari sisi solusinya. Baik, terima kasih kepada Om Guntur yang sudah hadir. Jangan lupa untuk subscribe, like and share podcast Boss di channel YouTube kami at podcast.boss.official, dan agar tidak ketinggalan pastinya episode kami selanjutnya. So always think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss. See you.